Inilah Rupi No Secret. Oke. Hari ini saya ditemani sama Mbak Poppy Amalia. Ini dulu sering banget main kesini ya, membaca mikro ekspresi para artis ya. Iya benar banget. Mbak Poppy ini juga seorang psikolog. Iya, benar. Ini juga praktisi hipnoterapi ya. Ya kadang-kadang. Kadang-kadang. Yang lebih sering apa psikolog sama mikro ekspresinya? Lebih banyak saat ini ya, kalau micro expressionnya tuh lebih ke pelatihannya gitu kan. Kalau psikolognya itu lebih ke prakteknya. Oh, oke. Oh, dia sekarang juga punya YouTube channel, Oh ya iya, kan? sejak COVID ini ya. Dan salah satunya adalah yang di sana tuh, yang kemarin dia sempat Yang menjadi dianalisa, ya kan? Kau gimana rasanya kamu diwawancara sama Mbak Poppy? Takut aja dibaca-baca semuanya sama dia dari mata. Saya nunduk dikit aja salah Oh gitu. iya. Sampai bingung mau lihat kemana ya. Gara-gara gini salah nih nanti di mata dia nih. Salah. Megang hidung gatel dikit. Salah pokoknya salah. Kaki kamu begitu aja juga salah tuh. Agak ngerem-remehan gitu Mbak. Oke, nah. Kita mau lihat sekarang ya kompilasi vlognya Mbak Poppy. Karena dia sambil wawancara, sambil dia baca-bacain, sambil dia kadang-kadang juga mungkin lanjut konseling ya. Iya benar. Di mobil doang, tidur-tiduran, nggak ngomong nggak apa, capek gimana Olga yang teriak-teriakan. Iya benar. Bener nggak? Gue Makanya sebenarnya capek banget, tapi ya mau nggak mau ini udah jalannya gitu loh. Gue jalanin. Dia nggak pernah ngeluh tuh si almarhum. Nggak pernah ngeluh, dan gue juga nggak pernah ngeluh, karena gue jalanin enjoy. Tapi gue tetap dikasih sama almarhum tuh 2 juta. Oh, sebulan. Kalau gue minta gue dikasih 2 juta. Kalau lo nggak minta nggak dikasih? Kalau nggak minta kadang dikasih juga. Gitu. 2 juta. Pada saat perpisahan itu dulu, Ya. sorry harus bahas itu tuh. Apa yang dirasakan perpisahan ya? Apa yang dirasakan pada waktu itu perasaannya? Pasti sakit, nggak mungkin nggak sakit dan pasti banyak pertanyaan-tanya. Pada saat aku dikasih ujian itu kan Tuhan memberikan ujian yang mungkin maha dahsyat, maha berat ya kan. Oke. Nah posisi aku di saat itu belum siap, jadi belum tahu jawaban kalau kita dikasih ujian soal kehidupan gitu. Kita nggak tahu jawabannya apa. Pada saat kita udah posisi sakit itu sendiri ya. Nah, ketakutan kamu yang paling kamu takutin terhadap penyakit kamu itu apa? Yang paling kamu takutin? Kalau misalnya aku nggak bisa lihat anak aku besar, terus nggak bisa lihat dia jadi orang yang sukses, itu. Karena itu ada yang kasus yang dingin, ada yang kasus yang panas gitu kan ya. Dari yang hot ya sampai yang cool, sampai dingin udah banget, jauh sampai akhirnya kita nangis. Oh. Kita nangis berdua tuh contohnya mereka sama yang sebelah sana. Oh ini nangis bisa? Iya. Kamu bisa nangis? Kan saya pemain sinetron. Oh iya, ya ampun. Astaga, hei kamu kalau sama Mbak Poppy dia tahu loh. Air mata kamu keluar dari sini atau dari tengah itu artinya ya kan. Kalau sama yang satu itu aku nangis, dia nangis, dua-duanya nangis. Ih pokoknya kisahnya harus diulik banget semuanya. Kamu harus sih, pokoknya semuanya lengkap. Tapi di antara kamu wawancara ya Mbak Poppy ya, ada berapa yang kemudian akhirnya jadi konseling? Harus ya. Berapa persen lah kira-kira? Hampir semua. Ya, sama aja kita lihat tahu semua berapa. Bener nggak usah diomongin ya, itu kan Iya, rahasia. Nggak, tapi kalaupun ada yang konseling gitu ya, apa sih yang sebetulnya kemudian menjadi concern mereka? Yang mana nih? Ya kasusnya kan pasti macam-macam. Siapa dulu nih? Billy. Ya, dia konseling ternyata. Billy juga dia. Apa masalahnya Dia Billy? itu konseling khusus bagaimana memotivasi untuk dia tuh nggak pede. Billy? Dia tuh nggak pede, bener nggak? Billy? Nyambung ke siapa lagi? Billy nggak Jadi pede? aku punya asisten psikolog sekarang yaitu Manda. Billy nggak pede? Dia tuh awalnya nggak pede banget, jadi dia punya pemikiran terhadap diri sendiri tuh, punya perspektif tuh apa ya? Kayak dia tuh ya tadi nggak mampu untuk ngelakuin sesuatu kayak sama Manda aja deh kayak nggak mungkin dia cewek secakep ini mau sama aku, kayaknya nggak mungkin aku tuh. Cuma kenapa Manda aja apa sama yang lain-lain juga gitu? Sama semua hal ya, nggak sama cewek aja, sama semua hal ya. Jadi sama semua hal dia punya perspektif yang mungkin masa kecilnya tadi ya. Karena susah banget mereka memang hidupnya. Gitu kan, dia kan berangkat dari keluarga yang apa sih namanya, sebenarnya kenapa-napa dengan walaupun mereka berangkat dari zero to hero, tapi sebenarnya kompak. Ayahnya adalah orang yang bisa membentuk dia menjadi yang lebih baik, terutama untuk almarhum Olga ya. Oke. Tapi tadi karena merasa bukan siapa-siapa gitu loh, bukan apa-apa. Baik. Nah,
ada ketidakpercayaan diri. Oh, Billy ya. Nah, jadi- Enggak, pertanyaan aku, dia tuh kemana sih? Kamu udah 2 kali datang ke sini, Billy kemana? Kerja dia. Tuh. Sekarang lagi ngumpulin Oke, duit. gimana dia? Terus Billy kemana? Billy kemana? Aku pergi aja dari sana. Sekarang dia jawab kerja dia. Itu lama gini. dia lagi ngumpulin uang. Nah, aku nggak kan? percaya. Mohon maaf, aku nggak percaya ya. Aku nggak percaya. Nanti telepon dia kerja uang. apa? Oke. Nah, ini nih yang berikutnya. Yang Oke. ini juga yang aku pernah kemarin habis wawancara Erik Iskandar, kakaknya Jessica. Aku minta tolong Mbak Popi untuk melihat, akan ada beberapa pertanyaan yang memang itu menarik sekali untuk Iya dilihat. banget Oke. sih. Aku tahu aja. Ketika Jessica pertama kali cerita dia mau nikah nih, gitu. Apa sih sebetulnya respon kamu sebagai kakak tuh apa gitu? Apa ya? Ya intinya saya cuma bilang pikirin yang matang-matang aja. Kayak, tapi mungkin permasalahan itu saya nggak terlalu masuk, dan karena Jessica sudah bilang ke saya bahwa dia happy gitu. Jadi saya nggak mau ikut campur. Jadi karena kamu melihat Jessica happy, ya udah gitu. Ya, nggak, saya bukan melihat, dia bilang ke saya. Tapi kamu yang kamu lihat, Kalau yang saya lihat saya nggak serumah juga Kak. Jadi tapi kan sering ketemu. iya cuma saya Atau enggak, atau yang kamu lihat apakah sesuai dengan yang kamu harapkan tentang Enggak. happy? Enggak. no, Tidak sesuai yang kamu harapkan. no. Kita sebutin kata berikut ini, apa yang terbesit cepat di benak kamu ya. Richard Kyle, No comment. no comment. Harus banget ya. Itu semua orang di luar tuh menunggu ini loh. Semua. Oke, Mbak Popi mungkin bisa menjelaskan dasarnya mengenai bagaimana ketika kita membaca yang namanya micro expression, itu sebenarnya apa yang kita baca dan itu konteksnya apa kemudian? Apakah itu sebuah judgment atau sebuah prediksi atau bukan prediksi, probability? Ya, jadi sebenarnya micro expression itu kan harus dilihat per frame, per word, per satu kata dengan satu kata. Jadi nggak bisa gelondongan gini tuh semain asumsi. Untung saya sudah mempelajari, artinya udah wawancara lebih dalam. Jadi nggak bisa. Jadi begitu dapat satu kata, gambar tubuhnya, ekspresi wajahnya di cutting, baru dijelasin satu persatu dan tidak bisa langsung justifikasi. Makanya harus menggunakan pendekatan wawancara lebih dalam lagi. Kita lihat ini ekspresinya pada saat ditanyakan kaitannya ada gini. Aku nggak bisa ngomong langsung ke sini karena ini adalah freeze-nya setelah ditanyain satu kalimat berkaitan yang pertama. Pertanyaan pertama apa? Yang dia bilang no comment. Oh, Richard Kyle. Richard Kyle. Dia menjawab no comment. comment. Pada saat dia menjawab no comment ini benar nggak sih no comment? Nah, ini dia. Ini. No comment, perhatiin di situ ada penurunan di mulut. Itu menggambarkan kontem ya. Kontem. Ya, kontem. Dia selain penurunan juga ada kesedihan. Jadi menggambarkan di sini kesedihan sama agak kontem itu kayak melecehkan. Jadi antara melecehkan dengan kesedihan. Tapi jadi pada saat Richard Kyle itu yang tergambar dari ekspresinya. Jadi antara sedih ini asumsinya atas apa yang terjadi saat ini, asumsinya kontem itu ya. Karena dia pada saat itu dia menyebut no comment gitu kayak gue nggak perlu komen lah. Ya. Bisa jadi di dalam kepalanya dia ngomong gini, no comment lah, lu juga udah tahu gitu. Bisa jadi Atau dia nggak worth it buat Jadar. oh, ada kemungkinan. Ada kemungkinan, ya benar. Ya, kurang lebih walaupun Atau ada kemungkinan juga, ih lu mau mancing gue ya? Nggak mungkin. Bisa jadi jadi. Kontennya ke aku bisa? Terus sebelum ini perhatiin nggak pasti tanyain, kamu sebelum ada pernikahan? Ya, Gitu kamu kan? setuju atau Setuju enggak? apa enggak? Tangannya posisinya kita bicara mengenai body language ya, bukan micro expression. Tangannya tuh sebelum yang ini, tangannya diposisiinnya di sini. Jadi dia memegang kekuatan, membutuhkan kekuatan. Tapi memang kalau body language kan ngambilnya dari otak manusia, pikiran bawah sadar. Tapi kalau micro expression ngambilnya dari jantung. Jadi hal yang berbeda nih. Body language tuh memang dari pikiran. Jadi pikiran ini dia butuh kekuatan untuk bicara mengenai konten ini. Oh, butuh kekuatan. Itu tangannya Oke. lihat. Di sini dia tahan Iya, ya, sampai di berpegangan pegangan gini ini ya. Jadi posisinya sebagai seorang kakak nih posisinya sekarang nih luar biasa loh. Beban berat juga. Berat banget. Dan
dan tangannya, lihat perhatiin nggak? Nah tuh tangan udah aku lingkarin ya. Itu tangannya udah tinggal. Dia ngomong ini pada saat kalimat jangan coel, gitu ya. Si L. Coel L, tangannya begini. Dia ngomong santai sih. Cuman lihat ini namanya emblem. Deketin, tonjok. Nah, Jadi di sininya santai karena diarahkan emosi di sini. Gitu ya. ya satu sini, Sama di sini ya. di sini. Gitu. Kayak Jadi ada yang berani ganggu oh, L. Tapi memang persoalannya di L, bukan persoalannya di jedar. jedar. Oke. Bukan. Jadi artinya kalau kita bicara mengenai memang apa yang diucapkan dengan apa body language atau micro expressionnya kongruan betul-betul memang sama Ya. gitu. Bukan cuma basa-basi Enggak ya. basa-basi, tapi tadi kan masih kemungkinan. Hmm. Makanya perlu diwawancara jedarnya. Perlu Kemarin udah diwawancara jedar ya. Oke. Ah, Oke. Kayak aku justru lebih tertarik. Oke, pada ini kan termasuk yang hot, artinya dia baru mengalami itu dan dia cukup terbuka untuk bercerita gitu ya. Tentang penyakitnya itu kita lihat sedih sekali. Itu udah makro sekali ya karena dia nangis kan. Apalagi? Bukan semata sakit ya. Tapi Sakit itu distimulasi oleh adanya perasaan yang tidak stabil, yang overthinking, gitu kan. Dia berpikir keras, dia punya pemikiran yang banyak segala macam. Efeknya stimulasinya jadi sakit, gitu loh. Jadi kalau misalnya pikirannya netral nih, pikirannya kembali lagi secara psikologis ya, kan psikologis tuh mainnya di pikiran sama di jantung sama di perasaan kan. Begitu ininya netral, ini tubuhnya tuh baik-baik lagi. mengikuti ya. Nanti insya Allah jantungnya akan normal lagi. Begitu jantung normal, tiroidnya akan membaik. Itu analisa aku, makanya dari kita lagi bikin appointment waktu untuk healingnya itu gitu. Tapi healing bukan hipnosis sih, saya pakai timeline akhirnya. Oh ya, nah ini menarik ya kalau bicara mengenai timeline kan karena orang tuh pasti ada luka-luka yang Iya, kadang dia juga nggak sadarin dan itu mempengaruhi. Aduh, kamu aku Luka-luka itu berpengaruh terhadap ya Dia pinter banget, ekspektasinya, sumpah. ketakutannya. dia real psikolog. Bukan. Anda hati-hati ntar wawancara ya Manda. Ya. Aku tuh serem tau ada di sini. Aku tuh merasa dipojokin gitu loh. Kamu emang sekarang ada di pojok kanan. Dia kebayang gak sih Nggak, duduk di karena sini? waktu itu Mana sini duduknya di sini aja. Masa Mbak Popi juga merasa begitu sih? Enggak. Aku cuma bilang, ini secara umum ya, secara umum. Orang kan pasti punya luka-luka. Secara umum kan punya luka-luka, apalagi jedar. Dia sudah buka ceritanya tentang lukanya, ada di bukunya bahkan. Ada. Itu kalau menurut Mbak Popi sebagai seorang psikolog yang melihat luka-luka masa lalu, apakah ada kemungkinan juga luka masa lalunya itu yang membuat dia lebih overthinking, kemudian ya ada kecemasan, ada ketakutan yang berpengaruh juga terhadap pengambilan keputusannya kemudian. Banget. Jadi dan saya agak khawatir. Ini Jedar nonton nih pasti. Adalah Jedar, nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Saya agak khawatir polanya berulang. Yaitu Ingat nggak, pertama dia berada di sebuah pola yang dikecewakan. Dan ini kedua, kalau dia nggak di cut off luka, nggak luka batin ya, dia nggak akan berulang menyembuhkan. terus. Aku khawatir aja untuk yang ketiga. Oke. Jadi Jedar itu harus segera treatment untuk cut off semuanya, dia harus healing gitu kan. Begitu dia healing, baru dia punya pemikiran yang baik, nah itu bagus. Oh, ini menarik nih bahwa kadang-kadang kita terjebak dengan hubungan yang apa ya istilahnya mirip dengan hubungan yang sebelumnya. Dan itu menjadi fraktal, jadi dalam psikologi itu ada pola ulangan lagi. Nah, itu karena apa? Karena yang ada di Pikiran. kepalanya, sikapnya, behaviornya apa yang Mindsetnya. mindset. Jadi kan misalnya gini, misalnya dia misal ada orang yang pernah ditinggal sama ibu gitu kan, berarti kan emosinya bermasalah. Nanti dia akan melakukan hal yang sama prosesnya. Atau misalnya dulu dia pernah tinggal sama ayah, nih untuk jomblo ya, saya kasih tahu nih, kamu nggak bakalan bisa dapetin suami yang tepat kalau kamu punya masalah sama ayahmu. Jadi kamu harus healing itu sama ayah, baru bisa dapetin yang tepat. Karena nanti kamu akan mendapatkan suami atau figur yang mendekati figur ayahmu. Kamu punya masalah nggak sama ayah kamu? betul. Si Manda tiba-tiba tepuk dong. Betul lah, kita cari Berarti dia punya masalah dengan masalah itu. Tidak, bukan. Karena aku mencari laki-laki yang figurnya seperti seorang ayahku. Tuh kan, Berarti emang aku nggak ada problem sama ayahku dong. Tapi kamu hubungan sama Enggak, ayahmu enggak. gimana sebenarnya? Fine. Ya. Kamu adore him? Iya, papaku orangnya sangat open, cuek.
saya masih duduk di sini aja nggak diajakin ke sana. Oke, kita akan ya. Pertanyaan saya adalah, dia sangat adore bapaknya ya? Banget. Oke, sifat Billy yang mana yang mirip sama bapaknya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nyambung ya, disambung-sambungin ya. Berusia 20 tahun yang memulai karir sebagai bintang iklan sampo saat usia 9 tahun ini kepergok sedang berpelukan dari belakang saat memesan makanan di sebuah restoran di mall bersama pria yang diduga adik mendiang Olga Syaputra, Billy Syaputra, yang diposting oleh akun gosip pada 16 Juli lalu. Mantan kekasih Chris Lauren ini 28 Juli kemarin memposting instastory bersama Billy Syaputra lalu menyebut kalau Billy bucin alias budak cinta. Billy juga memposting foto sedang memeluk Amanda dari belakang pada 17 Juli lalu. Bagaimana tanggapan Amanda Manopo terkait video pelukannya dengan Billy Syaputra yang disebut gimmick oleh netizen? Dan mengapa sampai saat ini Amanda belum memposting foto bersama Billy dan tidak memfollow Billy? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, Amanda Manopo, Google, coba kita Google yang ini lagi rame banget Amanda Manopo. Setiap Lagi muncul di siapa yang mana-mana. rame sih? Karena orang tuh penasaran hubungannya dia sama Billy Syaputra. Kemarin di mall Tapi kan kayaknya ada mungkin gitu nemplok sama cowok siapa ya, kita duga ya. Itu Billy kan? Itu lagi beli nasi padang. Tapi gitu, itu Ma. Billy kan? Iya Billy lah. Oke. Badannya gede gitu masa siapa? Iya. Ini ada postingannya Billy Syaputra. Iya, kita lihat postingan Billy Syaputra. Waktu terakhir kesini waktu sama Ompong tuh itu prosesnya udah jadian belum sih? Udah sebenarnya. Oh, udah sebenarnya. Tapi kita kan emang akunya sama Billy-nya kita coba untuk menutupi aja sih supaya Kenapa? biar beda lah dari pasangan-pasangan sebelumnya. Oh, pasangannya Billy sebelumnya maksudnya? Iya, maksudnya hubungannya, pacarannya kan beda gitu loh. Kita bikin suatu hal yang beda di hubungan ini. Kita kalau misalkan tertutup, ternyata kita merasakan kebahagiaan itu. Enak gitu loh, ngumpet-ngumpetnya. Emang bisa? Ketahuan juga. Emang bisa. Jadi setelah akhirnya ketahuan juga, kalian memutuskan utyuk. Kita tidak memutuskan untuk apa-apa gitu loh. Karena kita tahu pasti akan ketahuan gitu loh. Terus akhirnya Billy sendiri yang ngeposting foto itu dengan caption yang dia mikir itu 1 jam. Astaga, manusia mempunyai berbagai macam perasaan. Apapun itu, serunya 3 ya. Ini ada nggak ini pembacaan ini tulisan? Ada. Kalau saat ini perasaanku, tanya titik bahagia. Karena ada kamu di hati aku. Seru ya kan? Itu berarti serunya seru banget ya. Jumat bahagia. Popi lu, Mbak Popi lu langsung masuk ketimbang orang lain yang posting ya kan. Kenapa Mbak Popi? Karena tahu. Gara-gara itu kan beberapa jam sebelumnya kan si Mak Lambe naik kan. Ya malamnya naik, terus habis Akhirnya ya udah mendingan posting sendiri aja daripada jadi gosip juga gitu, karena orang pasti akan ada cekrek penasaran ya Nggak kan. ngaku kan, dia sempat nggak ngaku awal-awal bukan gue mukanya dia bukan Nah gue. ini pertanyaan kemudian buat Amanda ya. Satu kan dia pernah punya pacar-pacar sebelumnya tuh modelnya kayaknya agak beda-beda semua gitu ya. Billy beda sama yang sebelumnya juga beda. Nah kan dia bilang katanya dia mengidolakan bapaknya. Nah Billy dulu lah ya. apa mirip sama bapaknya? Kita lihat yang berikut ini tetap di Rumpi No Secret.